Assalamualaikum, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Nah, perkenalkan nama saya adalah Atika Purnamasari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas saya, yaitu tentang Jurnal Refleksi Dwi Mingguan, Modul 3.1, Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, perkenalkan, Ibu fasilitator saya adalah Ibu Herta Sialagan, SPDMM, dan pengajar praktik saya adalah Bapak Agus Irawan, SPD, dan saya sendiri adalah Atika Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, pada kegiatan Alur Merdeka, kegiatan pendidik calon guru penggerak, pada modul 2.3 telah selesai. Nah, pada minggu ini, calon guru penggerak mulai dengan materi baru pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sistem pembelajaran masih sama menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Model refleksi jurnal Dwi Mingguan kali ini saya menggunakan model DIL, yaitu Description, Examination, Articulation of Learning. Model ini dikembangkan oleh Ash dan Clayton. Nah, bagian yang pertama adalah Description atau D. Pada tanggal 1 Februari, kami telah memasuki modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk mulai mempelajari materi di modul ini, kami mengerjakan pretest. Setelah mengerjakan pretest, kami mulai alur pembelajaran dengan aktivitas mulai dari diri, di mana kami melakukan refleksi sebagaimana sikap pengambilan keputusan yang dilaksanakan selama ini jika dihadapkan dengan kasus dilema etika. Setelah melalui alur mulai dari diri, kami melanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Pada alur ini, kami mempelajari konsep materi mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pada studi kasus, selanjutnya kami disuguhkan sebuah kasus untuk kemudian kami analisa dan didiskusikan bersama CGP lain menggunakan 9 langkah pengujian agar menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Pada ruang diskusi, kami bisa saling memberikan tanggapan untuk analisa CGP lain. Kemudian, kami mulai memasuki alur ruang kolaborasi pada tanggal 6-7 Februari 2024. Di alur ini, kami menjadi dibagi 3 kelompok untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika yang real terjadi. Analisa kasus yang telah kami diskusikan kemudian dipresentasikan pada sesi ruang kolaborasi kedua. Kegiatan berikutnya yaitu demonstrasi kontekstual, yaitu kami ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 pimpinan sekolah untuk menanyakan terkait penyelesaian kasus dilema etika yang pernah ditemui untuk kemudian kami analisis. Selanjutnya, pada tanggal 13 Februari, kami memasuki sesi elaborasi pemahaman dipandu oleh instruktur hebat yang memperkuat pemahaman kami tentang langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Sebagai tagihan tugas berikutnya, kami mengerjakan tugas koneksi antar materi untuk mengaitkan modul 3.1 dengan modul sebelumnya, terutama pada modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 2.2, Pembelajaran Sosial Emosional, dan 2.3, Coaching. Lalu, terakhir, aksi nyata. Kami tidak diwajibkan melaporkannya di LMS, namun refleksi penerapannya bisa didiskusikan dengan rekan calon guru penggerak yang lain. Kemudian, Examination atau E. Setelah mempelajari modul 3.1 selama 2 minggu ini, banyak hal yang sudah saya dapatkan. Saya lebih memahami perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral. Perbedaan mendasar mengenai dilema etika dan bujukan moral adalah pada latar belakang kasusnya. Jika dilema etika, maka kasus tersebut dapat disimpulkan dilema antara
benar lawan benar. Sedangkan bujukan moral adalah benar lawan salah. Dalam pengambilan keputusan yang berupa dilema etika, kami perlu menganalisis kasus tersebut terlebih dahulu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dan berikutnya adalah articulation of learning. Melalui pembelajaran modul 3.1 ini, banyak hal yang saya dapatkan ke semua alur sangat bermakna bagi saya untuk lebih memahami bagaimana cara pengambilan keputusan untuk saya terapkan ke depannya sebagai pemimpin pembelajaran. Di antaranya pada alur demonstrasi kontekstual, saya mendengar pengalaman para pemimpin yang telah saya wawancarai terkait pengalaman mereka dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Pada alur elaborasi pemahaman kami semakin kuat mengenai teori pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dilanjut dengan koneksi antar materi, di mana dalam mengambil keputusan harus memperhatikan KSE dan kemampuan coaching kita. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang sudah saya dapatkan, saya akan mulai menerapkannya apabila saya dihadapkan dengan situasi dilema etika suatu saat nanti. Kemudian untuk waktu dekat saya akan membagikan ilmu yang saya peroleh kepada rekan sejawat. Tujuannya agar suatu saat jika menemui permasalahan dilema etika, kami dapat menyelesaikannya secara bijaksana melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang kami ambil dapat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dapat dipertanggungjawabkan yang kesemuanya itu berpihak pada murid. Nah, berikut ini adalah dokumentasi pada kegiatan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, demikianlah hasil tugas saya, yaitu tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.